Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Trianto Panji Purnomo. Udah lama nih kita nggak ketemu. Eh, di masa pandemi ini, jangan lupa kalian untuk jaga kesehatan. Jangan lupa untuk sholat beribadah agar corona ini hilang di dunia ini. Oke, sekarang kita masuk ke mata pelajaran fisika atau kisi-kisi fisika ya. Jadi nanti pada saat materi nanti kalian cukup pelajari. Jadi nanti ada 2 bab di fisika ini yang akan saya keluarkan. Dan kisi-kisinya itu nanti akan seperti biasa, yaitu soalnya itu berupa kata-kata. Kalian nanti catat soalnya dan kalian taruh di Google Classroom untuk soalnya. Jawabannya jangan lupa di WA. Percuma kalau kalian hanya catat soalnya tapi kalian tidak cari jawabannya. Jangan belajar aneh-aneh. Pada saat di UAS kalian cukup pelajari kisi-kisi yang saya kasih. Oke? Check it out. Oke, kita masuk ke sifat mekanika bahan. Apa sih sifat mekanika bahan itu? Oke. Mekanika bahan itu adalah hubungan antara respon atau deformasi bahan terhadap beban yang bekerja gitu. Nah, kita lihat nih. Uh, di dalam mekanika bahan itu ada tegangan, ada regangan. Jadi kalau kita kasih beban, maka dia pasti ada tegangan dan ada regangan. Begitu dikasih beban, maka dia akan meregang. Nah, jika suatu bahan pada temperatur kamar dikenai gaya statis, di mana perubahannya sangat lamban terhadap waktu, maka bahan tersebut dikatakan telah mengalami pengujian tegangan-regangan secara sederhana. Nah, ada 3 jenis nih gaya yang terpakai dapat dikenakan pada bahan, yaitu uji tarik, tekan, geser. Nah, yang tadi saya bilang, ditarik, ya kan, dia jadi meregang, ditekan, juga dia akan ada tegangan dan regangan, dan digeser juga akan ada perubahan. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu uji stress and strain mekanik yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan bahan terhadap daya tarik. Dalam pengujian bahan ditarik sampai putus gitu. Jadi kita tarik nih misalkan gitu ya, kita tarik sampai putus. Nah, berapa sih panjangnya? Berapa sih regangannya? Berapa sih dia tegangannya? Itu bisa dicari. Nah, dicarinya dari mana, Pak? Nah, ini dia. Ini rumusnya. Jadi ada pertama yaitu ada panjang mula-mula, ada panjang akhir nanti, ada pertambahan panjang, ya kan yang tadi saya bilang. Nah, terus ini ada tegangan, ada regangan. Oke. Next. Nah, ini adalah modulus elastisitas. Jadi, kalau tadi kita sudah membahas tentang tegangan dan regangan, maka kita bisa mencari modulus elastisitas atau modulus Young. Biasa disebutnya modulus Young. Nah, nih, Pak, tegangan itu apa rumusnya? Nah, tegangan itu rumusnya adalah F per A per A0. Atau regangan itu adalah delta L per L0. Jadi perubahan panjang dibagi panjang dari mula-mula. Nah, kita dapatlah regangan. Tegangan dapat, regangan dapat, tinggal dibagi. Dan itu adalah hasilnya modulus Young atau modulus elastisitas. Oke, itu cukup. Kita lanjut next. Modulus elastisitas. Nah, ini adalah beberapa nilai logam pada modulus elastisitas. Oke, kita masuk ke getaran gelombang dan bunyi. Getaran gelombang dan bunyi. Getaran gelombang dan bunyi itu apa sih, Pak? Gitu kan?
Oke. Kita masuk ke getaran dulu nih. Getaran bolak-balik melalui secara periodik kedudukan keseimbangan. Nah, nih. Getaran itu ada, kita bisa bermain dengan bandul. Toeng, toeng, atau misalkan kita ayunkan bandul tuh. Itu getar tuh. Lihat tangan Bapak nih. Ya, mengayun. Oke. Nah, itu dicontohkannya itu getaran ada dua, yaitu terhadap bandul dan terhadap pegas. Dia akan naik turun, ya kan? Naik turun. Pasti udah biasa nih yang main naik turun. Apa tuh yang naik turun? Main yoyo, ya. Oke, next. Nah, rumusnya apa sih Pak getaran gitu? Getaran itu adalah satu per frekuensi. Itu getaran. Nah, sedangkan si frekuensi rumusnya itu kebalikan. Jadi satu per periode. Jadi periode itu adalah satu per frekuensi, seperfrekuensi, satu per frekuensi, atau frekuensi itu adalah satu per periode. Kebalikannya. Oke. Next. Oke, nah gelombang. Sekarang kita masuk ke gelombang. Pak, gelombang itu ada berapa Pak? Gelombang ada dua. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ya, gelombang itu, Pak, gelombang transversal itu apa Pak? Arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Sedangkan jika gelombang longitudinal adalah arah getarnya segaris dengan arah lambat. Jadi dia segaris, kalau si transversal adalah tegak lurus dengan arah lambat ya. Jadi bisa membedakan ya mana transversal, mana longitudinal. Oke, next. Oke, ini sama. Nah, ini sama seperti yang tadi saya bilang, ada tegangan, ada regangan. Ya. Jadi ini sebenarnya berhubungan dengan mata pelajaran mekanika bahan atau elastisitas atau modulus elastisitas. Ada tegangan, ada regangan. Kalau yang tadi bab tadi itu adalah modulus elastisitas, itu ada tegangan dibagi regangan. Nah, ini gelombang longitudinal itu dicontohkannya yaitu dengan memakai per. Pada saat pernya kita tarik, itu terjadilah rapatan-rapatan gitu loh. Atau terjadilah dia perubahan dari panjang. Oke. Nah, cepat rambat gelombang. Nah, ini cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu adalah S di sini adalah jarak tempuh. V-nya, V ini adalah cepat rambat gelombang. S-nya adalah jarak tempuh. T-nya itu waktu. Ini harusnya T-nya T kecil ya. T-nya itu waktu. Jadi jarak dibagi waktu. Maka kita tahu kecepatan kita. Jadi kalau kita mau tahu nih, berapa sih kecepatan kita, jarak tempuh kita misalkan dari Cimone ke sekolah kita Jebotyu misalkan, atau dari Cimone ke Nusteng misalkan, SMK Nusantara misalkan. Nah, berapa sih jarak tempuhnya gitu. Nah, kita bisa cari. Yang penting ada jaraknya dan ada waktunya. Berapa lama kita mencapai ke tempat tujuan kita dari titik awal. Dan kita tahu jaraknya, maka kita tahu berapa kecepatan yang kita gunakan, baik jalan maupun menaiki kendaraan. Oke. Oke, ini adalah persamaan gelombang. Nanti Y ada asin, W, T, X per V. Ya. Oke, next. Oke. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke pertanyaan atau kisi-kisi. Ya. Ini saya ubah.
Oke, seperti yang tadi saya bilang, kisi-kisi ini nanti kalian tulis soalnya di buku tulis, lalu kalian kirim ke Google Classroom atau yang memakai Moodle di Moodle. Terus kalau misalkan sudah kalian tulis soalnya, kalian kirim ke GC atau ke Moodle. Terus jawabannya kalian cari, kalian tulis di buku tulis juga, lalu kalian WA atau WhatsApp ke nomor Bapak. Oke, nomor 1. Misalkan ada sebuah pentil ban sepeda berputar dalam waktu 2 second untuk sekali putaran. Hal ini berarti bahwa frekuensi putarannya sebesar berapa? Oke. Next. Dua buah ayunan A dan B memiliki panjang tali yang sama. Jika ayunan pertama digetarkan dengan simpangan 4 kali, ayunan keduanya berapakah? Oke. Next. Sebuah bandul sederhana bergetar selama 50 kali dalam waktu 5 second. Frekuensi getaran bandul tersebut berapa? Next. Suatu hari ada gempa bumi. Gempa bumi tersebut menghasilkan getaran dengan frekuensi 50 Hz. Berapakah periode getarannya? Misalkan ada bandul. Misalkan ada titik A, O, dan B. A, O, dan B. Titik mana yang disebut satu periode? Titik mana yang disebut dalam satu periode? Next. Sebuah batang elastik panjangnya 4 meter dan luas penampangnya 1,5 cm kuadrat. Ketika batang tersebut digantungi beban 330 kg, ternyata meregang 0,7 mm. Berapakah besarnya modulus Young bahan batang tersebut? Next. Diberikan gaya pada suatu pegas 200 Newton dengan luas penampang batang 50 meter kuadrat. Berapa tegangan yang dihasilkan dari pegas tersebut? Next. Seorang anak mempraktekkan regangan pada kawat. Jika kawat 2 meter saat diberi beban 3 kg, ternyata bertambah panjang 1 cm. Maka regangan kawatnya adalah berapa? Next. Suatu benda jika ditarik pada keadaan tertentu dan kemudian gaya dilepas, maka benda tersebut memiliki sifat tidak kembali ke bentuk semula. Sifat seperti itu disebut sifat apa? Seutas kawat sepanjang 10 meter digunakan untuk menahan beban 20 kg. Jika luas penampang kawat 4 mm kuadrat dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon pangkat 2, maka tegangan kawatnya adalah berapa? Next. Sebuah mesin pesawat terbang mampu memberikan gaya dorong sebesar 20.000 Newton. Berapa daya yang dihasilkan mesin ketika pesawat mengangkasa dengan kecepatan 250 meter per sekon? Next. Sebuah benda berada dalam keadaan diam pada ketinggian 80 cm dari permukaan tanah
massa benda 5 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon pangkat 2, tentukan energi mekanik benda tersebut. Next, sebuah peluru yang massanya 10 gram bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon. Tentukan energi kinetik peluru pada saat itu. Sebuah benda berada pada ketinggian 40 meter dari tanah. Kemudian benda itu jatuh bebas. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai ke tanah? Diketahui massa benda adalah 1,5 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2. Next. Mula-mula sebuah benda dengan massa 2 kg berada di permukaan tanah. Kemudian benda itu dipindahkan ke atas meja yang memiliki ketinggian 1,25 meter dari tanah. Berapakah perubahan energi potensial benda jika gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2? Sebuah benda massanya 4 kg ditarik dengan gaya 60 Newton. Usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan benda sejauh 5 meter adalah berapa? Next. Sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 8 meter jika sudutnya 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan. Berapa usaha yang dilakukan gaya itu? Sebuah benda yang beratnya 10 Newton berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton sehingga benda berpindah sejauh 50 cm. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Next. Dua buah gaya bernilai 3 Newton dan 4 Newton. Resultan gaya tersebut tidak mungkin bernilai titik-titik. Jika salah satu garis kotak mewakili perpindahan 10 satuan, maka resultan perpindahan dari grafik yang seperti ini, set, lurus, adalah berapa satuan? Dua buah vektor V1 dan V2 masing-masing besarnya 12 satuan dan 5 satuan. Kedua vektor tersebut membentuk sudut 90 derajat. Resultan kedua gaya adalah dari hasil pengukuran yang termasuk dalam vektor adalah apa? Vektor F1 20 Newton bersumbu X positif. Vektor F2 20 Newton bersudut 120 derajat terhadap F1 dan F3. Sama dengan 20 F1 dan F3 itu adalah 24 Newton bersudut 240 derajat terhadap F1. Resultan ketiga gaya pada pernyataan di atas adalah Oke, next. Sebutkan rumus dimensi daya. Daya, D-A-Y-A. Dimensinya apa? Oke, next. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan arus airnya 4 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 3 meter per sekon, maka setelah sampai di seberang perahu telah menempuh lintasan sejauh berapa meter? Dimensi ML pangkat minus 1 T pangkat minus 2 menyatakan dimensi apa? Oke. Sebutkan